Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas setiap anugerah-Mu, kebaikan dari semalam perlindungan, sehingga kami boleh istirahat dengan nyenyak dan kembali pada hari ini Tuhan, bangun dalam keadaan yang sehat untuk melaksanakan setiap aktivitas kami dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Bapa, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami Tuhan, bukalah mata hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat meresapi dan juga melaksanakan setiap dari firman-Firman-Mu. Bapa, utuslah utus-Mu Tuhan untuk mengungkapkan setiap selubung-selubung yang menutupi pengetahuan akan Kau. Terima kasih Bapa, pakailah kami menjadi pelaku sabda-Mu Tuhan, pakailah kami menjadi saksi dan alatmu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum renungan pada hari ini diambil dari Yohanes ayat pasal yang keempat, ayat yang ke-46 hingga ke-54. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Demikianlah. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anak itu hampir mati. Maka kata Yesus padanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata padanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus padanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus padanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang padanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1, demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari renungan pada pagi hari ini kita belajar bahwa yang pertama, pegawai istana tersebut ketika mendengar bahwa Yesus datang ke wilayahnya, ke kotanya, ke daerahnya, dia langsung mendatangi Yesus. Karena apa? Karena dia butuh Yesus untuk menyembuhkan anak itu. Ini berarti menunjukkan kepada kita dapat belajar bahwa ketika Tuhan mendekatkan diri kepada kita, ketika Tuhan membuka pintu hatinya kepada kita, ketika Tuhan datang pada kita dan menegur kita, menyapa kita, maka saudara, bukakanlah pintu untuk Tuhan. Terimalah Tuhan. Tuhan yang ingin dekat pada saudara adalah Tuhan yang mau menyelamatkan saudara. Entah itu dari penyakit rohani, entah itu dari penyakit jasmani. Tuhan ingin memulihkan saudara. Jadi ketika Tuhan memanggil saudara, ketika Tuhan datang ke hati saudara, Tuhan datang kepada kehidupan kita, maka kewajiban kita, tugas kita adalah menerima Tuhan. Karena kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Amin. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh yang namanya Tuhan itu sendiri. Makanya ketika Tuhan mau mendatangkan dirinya untuk kita, itu adalah suatu anugerah yang indah. Karena ketika Tuhan sudah mau menyatakan
dan membukakan pintu, membukakan jalan bagi kita. Tugasnya adalah mendatangi Tuhan, datang pada Tuhan, berseru pada Tuhan. Dikatakan di dalam perjanjian lama, saya lupa ayat yang mana, tetapi ayat itu berkata bahwa carilah jika Tuhan itu masih berkenan untuk dicari, untuk ditemui, carilah. Amin. Next, yang bisa kita pelajari dari renungan hari ini adalah bagaimana tentang iman. Amin. Pernah dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 20-24 itu berbicara tentang iman. Demikianlah firman Tuhan, Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang berubah, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mazbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Amin. Next, di ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Dikatakan di sini, yang paling penting di ayat 26 ada sama seperti tubuh tanpa roh. Amin. Dikatakan bahwa di dalam bahasa Jawa ada peribahasa, urip itu mau mampir, hidup hanya untuk mampir saja. Itu artinya bahwa hidup di dunia ini lebih sementara daripada hidup setelah di dunia ini, saudara. Amin. Jadi, ketika kita masih ada di dunia ini, ketika kita masih hidup di dalam tubuh ini, kita seharusnya menjadi berkat. Hidup-hidup kita memberkati orang lain, hidup-hidup kita menginspirasi orang lain, memberikan orang lain kekuatan, motivasi. Amin. Sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Di dalam cerita pegawai istana itu, ketika Yesus berkata, pulanglah, anakmu telah hidup. Pegawai istana itu tidak langsung berpikir banyak. Yang artinya pegawai istana itu tidak memerlukan waktu lagi untuk berpikir lagi, apakah benar anakku itu masih hidup, apakah benar anakku itu sudah sembuh. Tetapi yang dilakukan pegawai istana itu adalah ketika mendengar bahwa Yesus telah mengatakan anak itu sudah sembuh, dan Yesus menyuruh untuk pegawai istana itu untuk pulang, maka pegawai istana itu langsung pulang. Itu artinya apa? Kita tidak bisa sekedar percaya, kita tidak bisa sekedar mengimani. Ya, memang iman adalah dasar-dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak terlihat. Nah, untuk mewujudkan iman itulah kita juga perlu perbuatan. Contoh, kita berdoa nilai kita bagus nih, kita berdoa ujian kita lulus, kita berdoa bahwa semuanya lancar-lancar saja, kita berdoa bahwa kita bisa menabung untuk membeli motor, bisa menabung untuk membeli mobil, bisa menabung untuk membeli HP. Tapi itu sama saja jika kita tidak melakukan segala sesuatu. Jika kita hanya diam saja, itu sama saja. Jika kita tidak belajar, jika kita tidak bekerja, jika kita tidak mengumpulkan uang lebih lagi untuk menabung, itu sama saja, saudara. Sama seperti pegawai istana tersebut. Jika pegawai istana tersebut tidak langsung pulang untuk menengok anaknya, mungkin saja apa yang dikatakan Yesus itu tidak terjadi, saudara.
Itu karena apa? Ketika Yesus sudah berkata, anakmu itu sudah sembuh, pulang. Sama seperti peristiwa atau cerita 10 orang kusta, di mana Yesus berkata, pulanglah, penyakitmu sembuh, persembahkanlah kepada imam-imam, maka penyakitmu akan sembuh. Amin. Jadi kita tidak bisa hanya beriman saja, tidak bisa hanya mengayak, tidak bisa hanya percaya saja tanpa perbuatan. Kita harus menyontoh pegawai istana tadi, bahwa ketika Yesus sudah berfirman, ketika Tuhan sudah berkata, ketika Tuhan sudah membisikkan kata-kata di dalam telinga kita, itu harus segera kita lakukan. Jika kita tidak bisa lakukan, jika kita tidak segera melakukan itu, maka iman itu atau kuasa itu mungkin saja tidak terjadi, saudara. Amin. Mungkin saja kuasa rohani itu, iman atau doa tidak terwujud atau tidak terjawab. Amin. Maka daripada itu, iman juga butuh perbuatan. Amin. Mukjizat Tuhan akan terjadi tidak hanya karena percaya. Amin. Tidak hanya percaya pada janji, tetapi bagi yang taat untuk melakukan perintah firman-Nya. Amin. Dikatakan di dalam kitab Yohanes, jikalau kamu mengasihi aku dan mengasihi Bapa, kamu juga akan melakukan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu. Amin. Jadi, jika kita hanya memahami nafsu, kita hanya memahami butuh, tetapi tidak ada perbuatan, tidak ada perbuatan kasih, tidak ada perbuatan untuk menyelamatkan orang lain. Misal kita berdoa, kita menyelamatkan jiwa, kita ingin agar kita memperoleh lebih banyak jiwa, tapi itu sama saja, saudara. Sama saja ketika kita berdoa meminta jiwa, tetapi kita tidak memberitakan Injil, kita tidak memberitakan, kita tidak bersaksi pada orang lain, maka jiwa juga tidak akan datang pada kita. Amin. Hasil tidak pernah mengingkari usaha. Jadi ketika kita benar-benar berusaha dan tidak hanya sekedar mengayal, maka hasil itu juga yang akan datang pada kita. Hasil itu yang akan sempurna bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas renungan hari ini. Tuhan kembali mengingatkan kami, Tuhan, bahwa iman Tuhan itu juga harus disertai dengan tindakan-tindakan iman, Tuhan. Harus disertai perbuatan-perbuatan iman, Tuhan. Bila mana kami tidak hanya percaya pada janji Tuhan, ya memang kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan yang kami butuhkan. Tetapi itu sama saja, Tuhan. Engkau berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka Engkau juga yang akan menjelaskan bahwa kami tidak cukup untuk berdoa, kami tidak cukup untuk beriman saja, tetapi kami juga harus ikut berusaha, Tuhan, untuk mewujudkan apa saja yang kami doakan, apa saja yang kami pergumulkan. Ialah Engkau juga yang kami berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua kehidupan kami, Tuhan. Pakailah kami menjadi saksi dan anak-Mu, pakailah kami menjadi pewarta firman, pakailah kami menjadi pelaksana firman-Mu dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.